Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan ke-34 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang agung dan mulia. Kemuliaan dan keagungan beliau beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semua untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada beliau. Inilah bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia lain yang ada di muka bumi ini. Keistimewaan Nabi selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek dari kehidupan beliau. Bukan saja kepada banyak kisah yang meriwayatkan kemuliaan akhlak dan pribadi Nabi, bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang terdekatnya, namun akhlak mulianya juga ditujukan kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Keluhuran akhlak Nabi ini sesuai dengan misi utamanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam sabda beliau, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Artinya, sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Keistimewaan selanjutnya dari Nabi Muhammad termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Keistimewaan ini harus kita yakini, dan jika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah di zaman ini dan selanjutnya sampai hari kiamat, maka itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, sehingga Islam merupakan agama yang sempurna yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3.
Selanjutnya, keistimewaan Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini bukan saja menjadi membawa rahmat bagi umat Islam saja. Nabi Muhammad dengan Islam sebagai ajarannya diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang mengutip dari sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Bagi orang mukmin, berkat keimanan dan amal perbuatannya, mereka akan mendapatkan balasan surga. Sementara bagi orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapatkan siksa secara kontan di dunia sebab mengingkari utusan Allah. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya yang akan langsung mendapat siksa di dunia jika tidak beriman kepada utusan Allah. Tentu saja masih banyak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'an. Semoga kita, keluarga kita dan orang yang kita sayangi diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak untuk mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.